Cek cek cek.
Bacakan kita dulu. Selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami presbiter bertugas GPIB Jemaat Mangamasea mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Ibadah saat ini dirangkaikan dengan ibadah syukur Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Pemberita firman akan disampaikan oleh Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean. Kita bersaat teduh. Mari bersyukur dalam rangka Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. Bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional yang dihormati sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia. Gereja mengajak kita untuk selalu mengenang pejuang untuk memajukan anak-anak bangsa melalui pendidikan. Pada saat yang sama, gereja tidak bisa melepaskan diri dari pendidikan dan pengajaran, selain karena gereja kita memiliki pelayanan dalam bidang pendidikan, yaitu Yayasan Pendidikan Kristen GPIB. Tetapi yang paling utama adalah karena Yesus Kristus adalah guru agung yang mengajar dan membaharui kehidupan untuk menerima anugerah keselamatan. Mari bersyukur juga untuk para pengajar yang terus melengkapi anak-anak kita, agar anak-anak kita bukan hanya memiliki pengetahuan yang baik, tetapi juga memiliki sikap mental dan spiritualitas yang akan membangun kehidupan ke depan menjadi lebih baik. Kami mengundang para guru pengajar dari semua jenjang pendidikan berdiri untuk kita menyanyikan lagu Teringat Budi Baikmu. Para guru diundang berdiri, para guru dan mantan guru diundang berdiri. Teringat budi baikmu dan juga
jemaat, marilah berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Marilah kita menghadap Tuhan dengan pengakuan, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Amsal pasal 12 ayat 1 yang mengatakan, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran, ia dungu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kasih pasti
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami yang tidak secara benar mencintai-Mu. Cinta atas diri kami sendiri pada akhirnya merusak relasi dengan-Mu dan dengan mereka yang seharusnya kami kasihi. Kami tidak pernah benar membangun komitmen untuk bertumbuh bersama. Ya Bapa yang baik, kami terkadang lambat mendengar nasihat. Nasihat yang baik harus memuji diri kami sendiri. Didikan yang baik adalah mengikuti apa yang kami mau, dan orang tua yang baik adalah orang tua yang membiarkan kami bermain tanpa perlu belajar. Ampunilah kami yang sulit menerima pengajaran dan didikan yang baik. Ya Kristus, ampunilah dosa kami yang membangun relasi virtual namun mengikis kepekaan sosial. Kami menjadi manusia global namun tidak bertumbuh secara lokal yang telah mendidik dengan cinta dan mengajar kami untuk peduli pada sesama dan alam ciptaan-Mu. Ya Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Kami membiarkan relasi orang tua dan anak dalam relasi yang dangkal dan rapuh, tanpa bimbingan, tanpa nasihat, dan tanpa waktu untuk bertumbuh bersama. Kami tidak menjalankan peran kami dengan baik dan tidak menyadari bahwa mendidik dan mengajar adalah perintah Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah seruan kami. Jemaat Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 32 yang mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Berdasarkan firman Tuhan ini,
sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lihat salibmu, ya juru selamatku di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Jadikan sanggup di dalam hatiku, api kudus, kasih salibmulah sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Jemaat mari berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 11. Demikianlah perintah hidup baru. Bersabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun, jikalau kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak sah. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh didikan, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun, kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Pelkat PKP. Dipersilahkan.
Jemaat, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita melipat tangan, memohon Roh Kudus memimpin kita. Mari berdoa. Diri kami seutuhnya kami serahkan kepadamu Tuhan agar Engkau kuduskan. Hati kami, pikiran kami sudah kami buka untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon berkuasalah Engkau atas kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk menerangi hati dan pikiran kami, menuntun kami, membimbing kami, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan ini dapat kami hayati dalam hidup kami, sekaligus meneguhkan iman percaya kami dan memimpin kami pada keselamatan dari Tuhan. Karena itu waktu ini kami percayakan padamu Tuhan, Engkaulah yang berfirman kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Kitab Wahyu pasal 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-19 yang akan kita baca secara silih ganti. Saya membaca ayat yang ganjil dan jemaat membaca ayatnya yang genap. Wahyu 1 ayat 1 sampai 19 yang menyatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes dengan perantaraan malaikatnya yang diutusnya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarkannya, serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ketujuh jemaat di daerah Asia, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, Dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku, Yohanes, saudaramu yang dalam Yesus ikut serta dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, berada di pulau yang bernama Patmos, karena firman Allah dan kesaksian Yesus.
Aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepada aku. Setelah aku berpaling, aku melihat 7 kaki pelita dari emas. Di tengah-tengah kaki pelita itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Matanya bagaikan nyala api. Kakinya berkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihatnya, sujudlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan hidup. Aku bukan mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan tinggal dengan limpahnya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari perikop bacaan kita, pengharapan yang memulihkan. Pengharapan yang memulihkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Wahyu ini merupakan kitab yang dituliskan dengan latar belakang di mana penulisnya yang bernama Rasul Yohanes sedang dalam pembuangan di sebuah pulau bernama Pulau Patmos. Pulau Patmos ini merupakan pulau yang memang terisolasi dengan pekerjaan penambangan yang dilakukan oleh pemerintah Romawi, yang dikerjakan oleh orang-orang yang melanggar hukum. Rasul Yohanes salah satu, dia dibuang ke sana karena suatu hukuman. Dia dihukum karena dia bersama dengan orang-orang percaya lainnya tidak mau tunduk atau menyembah kaisar sebagai Tuhan. Jadi pada zaman Kaisar Nero juga Kaisar Titus Flavius Domitianus, ini 2 kaisar yang sangat-sangat kejam dan sombong. Kedua kaisar ini mengharuskan semua orang-orang yang di bawah kekuasaannya menyembah dia sebagai Tuhan. Kalau Domitianus itu dia memberi gelar kepada dirinya
Dominus et Deus, Tuan atau Tuhan. Jadi diharuskan semua orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya termasuk orang-orang Kristen untuk menyembah Dia sebagai Tuhan. Dan kita tahu Bapak Ibu, orang-orang Kristen yang hanya percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah menduakan Tuhannya. Dia tidak bersedia untuk menyembah kaisar sebagai Tuhan atau menyebut kaisar sebagai Tuhan. Karena itu pada zaman mereka ini ada banyak orang-orang Kristen yang mati terbunuh. Ya, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang digantung lalu dibakar, ada yang dipertontonkan kepada halayak ramai untuk dimakan binatang buas, ada yang digoreng hidup-hidup, dan salah satunya dibuang ke Pulau Patmos. Jadi pada zaman itu memang penganiayaan terhadap orang-orang Kristen itu sangat-sangat berat. Dilakukan oleh pemerintah secara sistematis, bukan hanya oleh pemerintah tapi juga orang-orang yang membenci kekristenan. Kita bisa bayangkan penderitaan mereka. Nah, ketika Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos, dia mendapatkan penglihatan. Dan penglihatan ini adalah penglihatan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, karena itu kitab Wahyu itu disebut dengan kitab apokaliptik, di mana kitab ini menyingkapkan atau memperlihatkan atau membuka tabir tentang zaman akhir. Kitab ini membukakan tentang apa yang akan terjadi di zaman akhir. Dan yang menampakkannya, menyingkapkannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kitab Wahyu disebut kitab apokaliptik dengan menggunakan simbol-simbol, juga menggunakan kalimat-kalimat yang imajinatif. Jadi maka kita kalau membaca kitab Wahyu tidak harafiah seperti apa yang tertulis. Sebab di sana ada banyak simbol-simbol yang digunakannya. Dan orang yang membacanya dibawa pada imajinasi tentang apa yang dikatakan oleh penulis kitab Wahyu. Dan kitab ini bertujuan memberikan pengharapan kepada orang-orang Kristen pada zaman itu. Pengharapan, penguatan, juga ajakan untuk tetap setia kepada Kristus meskipun mereka sedang menderita atau teraniaya karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi kitab ini karena latar belakangnya adalah umat yang percaya sedang menderita. Dan Yesus menunjukkan kepada Yohanes, memperlihatkan apa yang akan terjadi di zaman akhir. Dan ini ternyata bertujuan supaya umat yang menderita saat itu mereka tetap memiliki pengharapan yang teguh, kuat, dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Yang ditunjukkan ini tentang sesuatu
kecil. Nah, penglihatan yang dilihat oleh Yohanes ketika Yohanes berpaling pada suara itu, dia melihat katanya ada 7 kaki pelita emas, dan di tengah-tengah kaki pelita emas itu ada seorang serupa dengan anak manusia. 7 kaki pelita emas yang kalau di ayat 20 itu disebutkan mewakili ke-7 jemaat. Dan anak manusia itu berada di tengah-tengah 7 kaki emas itu. Itu apa yang mau dikatakan? Yang dilihat oleh Yohanes ini bahwa ada 7 kaki pelita emas. Yesus ada di tengah-tengahnya, berada bersama-sama dengan pelita itu. Digambarkan di ayat 20, kaki pelita emas itu adalah 7 jemaat dan Yesus ada di tengah-tengahnya. Yang mau dikatakan di sana, Yesus berada bersama-sama dengan jemaatnya yang sedang menderita. Penderitaan umatnya di tengah-tengah dunia, tapi Tuhan tidak membiarkannya sendiri. Tuhan bersama dengan umatnya. Dalam rangka apa? Memelihara umatnya. Memelihara iman umatnya. Menjaga, menguatkan, meneguhkan iman, menolong. Dan Tuhan memberikan keselamatan kepada mereka. Gambaran yang pertama yang dilihat oleh Yohanes adalah 7 kaki pelita emas dan Yesus anak manusia itu ada di tengah-tengah ke-7 kaki pelita emas itu. Yang menggambarkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia ada bersama-sama dengan umatnya. Lalu dikatakan Yohanes berpaling kepada suara itu. Dan dia melihat anak manusia. Anak manusia ini selalu diistilahkan menunjuk pada Yesus Kristus. Yohanes melihat anak manusia itu dengan deskripsi yang digambarkan tadi, berjubah panjang sampai ke kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba, seputih salju, matanya bagaikan nyala api, kakinya berkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Bisa enggak kita bayangkan ini? Coba dulu berimajinasi. Seperti apa sosok yang dilihat oleh Yohanes. Dan ini sangat jauh berbeda dengan gambaran Yesus ketika datang menjadi manusia. Yang kita rayakan pada saat Natal, pada saat dia melayani, pada saat dia mati di kayu salib. Bayangkan. Sosok yang digambarkan oleh Yohanes ini sangat berbeda dengan apa yang digambarkan oleh Alkitab ketika Yesus menjadi manusia. Menjadi manusia lemah, tak berdaya, hina, tidak dihormati. Tapi apa yang dilihat oleh Yohanes ketika Yesus itu sudah naik ke sorga dan sekarang berada di sorga, sosok yang digambarkan itu sangat-sangat berbeda.
Kalau kita diperhadapkan dengan sosok itu, apa kira-kira reaksi kita kira-kira? Pasti takut. Takut luar biasa. Pasti kita juga gemetar. Pasti kita punya rasa hormat ya terhadap sosok yang kita lihat. Rasa hormat, rasa takut, gemetar, takjub. Dan itulah yang dialami oleh Yohanes. Sehingga ketika dia melihatnya, dia katanya sujud di bawah kaki anak manusia itu. Seperti orang mati. Kalau mungkin kita ada di sana, kita pun sama. Ya, melihat sosok anak manusia, Yesus yang digambarkan, yang dilihat oleh Yohanes ini, bukan sosok yang kita kenal. Dari apa yang kita pelajari di dalam Alkitab ketika dia lahir atau ketika dia menjadi manusia sama seperti kita. Ini apa yang mau dikatakan kepada kita? Bahwa Yesus itu, dia adalah Allah dalam kemahakuasaannya. Yang kalau kita pun tidak sanggup mendekatinya. Yang kita pun tidak ada apa-apanya di hadapan dia. Jadi gambaran Yesus yang diperkenalkan Alkitab kepada kita, dua. Satu sebagai manusia yang lemah, yang tak berdaya, yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan kerendahan hati, yang berbelas kasihan, yang mau turun sampai ke bawah. Gambaran yang kedua apa? Yesus yang penuh dengan wibawa, kehormatan, kekuasaan, yang membuat kita tidak mampu datang kepadanya. Membuat kita itu seperti mati rasanya berhadapan dengan dia. Ini dua gambaran ini perlu kita hayati dalam hidup kita. Supaya kita tuh jangan patentengan kepada Tuhan Yesus. Supaya kita tuh jangan menganggap, Yesus mah biasa, dia kan penuh kasih. Penuh kasih, apapun yang kulakukan dia akan mengampuniku. Ingat ada satu sosok yang lain yang dia tunjukkan. Ya, kegagahan, kekudusan, ya, kekuatan, kemahakuasaan yang tidak bisa kita mempermainkan dia. Tidak bisa kita mempermainkan dia. Rasa takjub, hormat, gemetar, takut itu ada pada kita. Ketika kita diperhadapkan dengan sosok Yesus yang digambarkan oleh Yohanes. Ini perlu dipelihara, ya. Gambaran dua sosok Yesus itu perlu kita pelihara supaya ada rasa takjub dalam diri kita terhadap Yesus. Meskipun dia maha kuasa, gagah, megah, kuat seperti yang digambarkan oleh Yohanes, tapi dia adalah Tuhan kita yang rendah hati, yang penuh kasih, yang menerima kita dalam kelemahan kita. Itulah Yesus. Dan apa yang digambarkan ini menunjukkan kepada kita, kita tidak boleh main-main kepada Yesus. Sosok demikian itu membuat kita gemetar. Tidak boleh main-main kepadanya. Ini penggambaran apa yang dilihat oleh Yohanes. Yesus menampakkan dirinya dengan sosok yang luar biasa. Seperti apa yang dilihat oleh Yohanes. Dan karena dia sujud dengan rasa takut seperti orang mati, lalu Yesus meletakkan tangan kanannya atas Yohanes, lalu mengatakan, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati,
Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tahukah kita maknanya ini apa? Yesus menegaskan kepada Yohanes juga kepada kita bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Itu artinya Yesus yang memulai segala sesuatunya di dunia ini. Dia yang awal bersama dengan Allah, dan dalam firman-Nya jadilah semuanya. Bukan hanya menjadikan, tapi dia nanti yang akan mengakhiri. Dia akan datang kembali dan menghakimi orang yang hidup maupun yang mati. Dia menyempurnakan keselamatan itu kepada setiap orang yang percaya. Dia nanti mengakhiri. Bukan siapa-siapa. Dia yang memulai segala sesuatunya dalam kerangka penciptaan. Dia juga yang akan mengakhirinya. Dia datang sebagai hakim, menghakimi semuanya. Dan nanti akan turun langit baru dan bumi yang baru. Sedangkan langit yang lama dan bumi yang lama akan ditiadakan. Dia mengakhiri semuanya. Aku telah mati. Kita merayakannya dalam peristiwa Jumat Agung. Dia telah mati, tapi dia hidup. Jadi bukan dongeng Yesus mati, bukan dongeng Yesus hidup. Itu terjadi dalam peristiwa sejarah. Dan dia bangkit, dia naik ke sorga. Dia hidup. Hidup sampai selama-lamanya. Dan dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Di tangannya semuanya kekuasaan. Bukan hanya yang ada di sorga ataupun di bumi, tapi kerajaan maut dan maut itu sendiri pun ada di tangannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, imani sungguh-sungguh Yesus yang kita imani itu. Ya, jangan main-main. Hayati Yesus itulah yang memegang kekuasaan segala sesuatu. Dia yang memulai, dia juga yang akan mengakhirinya. Dan kepadanya semua makhluk nanti akan bertanggung jawab. Termasuk kita di dalamnya. Yesus yang kita rayakan dalam kematiannya dalam peristiwa Jumat Agung. Dia hidup, bangkit dari antara orang mati. Dan dia hidup sampai selama-lamanya. Itu Yesus yang kita imani. Apa yang dilihat oleh Yohanes kemudian diperintahkan oleh Yesus. Tuliskanlah apa yang kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Apa yang terjadi yang barusan dilihat oleh Yohanes, termasuk nanti seterusnya sampai pada pasal terakhir, itu disuruh dituliskannya. Supaya apa? Jemaat itu punya kepastian tentang imannya. Walaupun kamu sedang menderita, karena imanmu itu sebuah kepastian. Jadi apa yang kamu imani itu benar. Ya, bukan kata orang. Yesus sendiri mengatakannya. Itu kan sebuah kepastian bagi kita yang masih hidup di dunia ini. Bahwa dialah Tuhan yang benar yang kita sembah. Bukan si kaisar, bukan si pemerintah, bukan uang, bukan orang kaya, bukan setan, bukan dunia. Tapi Tuhan Yesus. Jadi itu imani sungguh-sungguh. Di tengah-tengah gereja yang mengalami penganiayaan. Di tengah-tengah gereja yang mengalami tekanan. Penderitaan karena iman percaya. Yesus menyampaikan kepada kita jangan pernah ragu. Jangan pernah hianati. Jangan pernah tinggalkan dia. Seperti digambarkan 7 kaki pelita emas itu
itu adalah gambaran dari orang-orang Kristen di semua tempat, di semua zaman. Memang iya pada peristiwa itu ditujukan kepada 7 jemaat, tapi kalau kita mau perluas, menunjuk pada gereja-gereja di semua zaman dan di semua tempat. Yang menderita, yang teraniaya, yang dikucilkan, yang dibatasi, yang dihambat, yang dibunuh. Karena iman kepada Yesus Kristus. Ingat, Yesus itu ada di tengah-tengah jemaat. Jadi bukan jemaat, bukan kita yang punya kemampuan bertahan. Kita bisa bertahan karena siapa? Di dalamnya ada Yesus. Ya, di tengah-tengah jemaat itu ada Yesus. Dia bersama-sama dengan umatnya. Di situ dia memberikan kekuatan, pengharapan, semangat, sukacita untuk menghadapi tantangan, penganiayaan yang datang kepadanya. Itulah kehadiran Yesus di tengah-tengah jemaat. Dimanapun umatnya berada. Ketika kita sedang mengalami tekanan karena kita seorang yang jujur. Ketika kita mengalami tekanan karena kita seorang yang rajin bekerja. Ketika seorang yang melakukan kebenaran. Ada tekanan terhadap kita. Ingat, di sana Tuhan Yesus menguatkan kita. Di sana Tuhan Yesus bersama dengan kita. Kita tidak sendiri. Dan Yesus yang digambarkan itu bukan lemah. Yesus yang digambarkan itu bukan seperti manusia, seperti kita yang lemah, terbatas. Tapi Tuhan yang, gimana itu ya? Yang penuh dengan kekuatan, kemahakuasaan. Dia hadir. Kalau dalam situasi itu jangan pernah ragukan dia, jangan pernah tinggalkan, jangan pernah hianati demi apapun. Karena dia bersama dengan kita dan yang kita imani itu benar. Itulah nanti gambaran yang akan kita lihat, yang akan kita alami. Jadi di sini Yesus menyingkapkan sesuatu yang akan terjadi nanti. Yesus memperlihatkan kepada kita, ini loh nanti yang akan terjadi. Jadi bukan hayalan, bukan mimpi. Yesus menunjukkannya sendiri, menyingkapkannya sendiri. Supaya apa? Iman orang Kristen itu terus berjalan pada kepastian. Pasti kamu berjalan menuju ke sorga. Meskipun ada banyak hambatan, ya penganiayaan dan seterusnya. Tapi pasti ke sana. Karena itu dibutuhkan bagi kita yang hidup, khususnya kita ya, orang-orang Kristen yang kadang dianggap minoritas. Jangan pernah malu. Banggalah menjadi orang Kristen. Bangga. Percaya diri menjadi orang Kristen. Sebab banyak orang Kristen malu. Gak pede dia. Ya. Jadi abu-abu lah dia. Jadi kita sebagai orang Kristen tuh harus percaya diri. Dimanapun kita berada, hadir. Mau dia bukan orang-orang Kristen, di sana kita hadir. Nampakkan diri kita secara jelas sebagai orang Kristen. Tampakkan. Dan kalaupun situasinya nyaman, aman, tenang. Jangan terlena. Ya, tetap di sana pun kita menyaksikan Yesus Kristus dengan benar, dengan jelas. Supaya apa? Supaya orang tahu kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan apa yang kita imani itu benar. Ya, dan dialah nanti yang akan mengakhiri segala sesuatunya, di mana kita akan menjadi orang-orang yang tampil di hadapannya mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat dan akhirnya dia menyempurnakan keselamatan itu kepada kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara, kita jalani hidup kita dengan mengingat dua gambaran Yesus tadi. Yesus sebagai yang lemah, dalam kelemahannya dia mau berkorban.
memberi dirinya untuk kita. Dia mengampuni kita, dia mengasihi kita. Tapi juga ada gambaran yang lain, yang penuh dengan kekuatan, yang penuh dengan kemahakuasaan. Jangan main-main terhadap dia. Ya, hormati, takutlah, seganlah kepada Tuhan Yesus yang maha kuat itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat, mari berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam doa syafaat kita, mari berdoa. Melalui penglihatan Yohanes, kami juga mendapatkan pengetahuan. Lewat pengetahuan itu, iman kami semakin diteguhkan.
bahwa Engkau ya Tuhan Yesus Kristus memperlihatkan kepada Yohanes dan kepada kami tentang apa yang akan terjadi di zaman akhir, tentang apa yang akan terjadi dalam perjalanan umat-Mu di bumi ini dari zaman ke zaman. Engkau menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah umat-Mu, termasuk di tengah-tengah umat-Mu Jemaat Mangamaseang ini. Kehadiran-Mu yang memberikan kami hikmat, kekuatan, pengharapan, penghiburan, pemulihan, dan keselamatan daripada-Mu. Di tengah-tengah perjalanan hidup orang-orang percaya, di perjalanan hidup kami sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kami pun sama seperti jemaat-jemaat di Asia Kecil juga mengalami penderitaan, penganiayaan, tekanan. Bahkan kami dibatasi, tidak diberi ruang untuk berkembang. Karena kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Meski demikian, kami tetap disertai oleh Tuhan. Firman-Mu meneguhkan iman kami kembali bahwa Tuhan bersama dengan kami dan tidak meninggalkan kami. Engkau akan memelihara kami, memelihara iman percaya kami. Engkau akan mengatur kehidupan kami, menjaminnya. Sebab Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, penguasa atas semuanya, termasuk atas kematian dan juga kerajaan maut. Kami mohon padamu Tuhan, kiranya kami menghormati Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Karena Engkau bukan hanya Tuhan yang lemah lembut, Tuhan yang menerima kami dalam keterbatasan kami, Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang mengasihi kami. Tapi Engkau juga Tuhan yang maha kuat, yang maha kuasa, yang membuat kami gemetar dan takut sujud di hadapan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang mengajar kami, untuk kami dapat menempatkan diri di hadapan-Mu sebagai anak-anak yang menghormati-Mu, yang taat dan setia kepada-Mu, yang menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Engkau Tuhan memberkati kami, meskipun berat yang kami jalani dalam hidup, tapi satu keyakinan kami yang pasti, Tuhan bersama dengan kami. Dan apa yang kami imani dan kami perjuangkan dalam iman adalah benar. Dan Yesuslah nanti yang akan mengakhiri segala sesuatunya. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga kami. Berkatilah keluarga kami. Apapun situasi keadaan keluarga kami, tolong Tuhan, Engkau menyempurnakannya, Engkau mengampuni kami, menguduskan keluarga kami. Kiranya Engkau juga yang memelihara keluarga kami dengan segala sesuatu yang kami cita-citakan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mewujudkannya. Berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, semua orang yang kami kasihi. Kiranya kuasa Tuhan saja yang mempersatukan kami dalam kasih dan memelihara hidup keluarga kami. Berkati juga anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian akhir atau yang sudah menjalani ujian akhir, lalu kemudian nanti akan merencanakan untuk sekolah ke tingkat yang lebih lanjut. Kiranya Engkau Tuhan menolong anak-anak kami untuk mencapai cita-cita mereka dan menolong kami untuk menyediakan apa yang mereka perlukan bagi pendidikan mereka. Kiranya anak-anak kami tetap setia kepada-Mu, bertumbuh dalam iman, percaya kepada-Mu. Ajari kami orang tua untuk mendidik dan mengasuh mereka dalam cinta kasih. Kiranya kami tidak sibuk dengan urusan kami. Kami dapat membagi waktu kami dengan baik. Sehingga waktu untuk anak-anak dalam kebersamaan mendidik mereka ada pada kami.
Engkau juga Tuhan memberkati semua hal yang kami kerjakan untuk menghidupi keluarga kami. Engkau Tuhan mengajar kami untuk bekerja dengan baik, dengan rajin, dengan tekun dan jujur. Dan lewat pekerjaan itu kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu. Demikian juga kami mohon padamu bagi anak-anak kami yang sudah menyelesaikan pendidikan, bagi kami yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan membukakan jalan bagi kami untuk kami bekerja. Kiranya waktu yang ada kami pergunakan untuk bekerja, membangun hidup keluarga kami. Engkau Tuhan memberkati semua harapan dan cita-cita kami dalam keluarga kami. Tolong kami untuk mewujudkan itu dalam hidup keluarga kami. Tuhan, kami berdoa bagi gereja Tuhan ini, Jemaat Mangamaseang. Segala pergumulan gereja ini, dalam pelayanan persekutuan kesaksian, kami mohon Tuhanlah hadir untuk mencukupkan segala sesuatu bagi kami, untuk menyertai kami dalam menjalankan tugas pelayanan, memberkati kami untuk tumbuh beriman dan menyatakan iman itu dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami untuk mau melayani Tuhan dengan apa yang kami miliki. Kesaksian kami tentang Yesus Kristus, kiranya kesaksian yang benar keluar dari hati kami paling dalam, dan kami nyatakan dalam terang kehendak Tuhan, dalam keteguhan dan keberanian menyaksikan diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkatilah presbiter, majelis jemaat, PHMJ, pengurus Pelkat, semua komisi, semua orang yang terlibat dalam pelayanan, kami mohon Tuhan sempurnakan pelayanan kami. Dan apa yang kami lakukan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan kami dari hati yang mau mengambil keuntungan dari pelayanan. Jauhkan kami dari hati yang mengambil keuntungan dari gereja Tuhan ini. Justru hati yang memberi, itulah yang kiranya ada pada kami. Engkau memberkati juga Tuhan seluruh kegiatan yang akan kami lakukan 1 minggu ke depan. Tuhan bersama dengan kami untuk mengerjakannya. Hati yang melayani. AAY dengan Kodam 14 Hasanuddin. Kiranya hubungan yang baik, kerjasama yang baik terjalin. Kami saling menghormati, kami saling membangun kerjasama yang baik. Kami mendoakan ya Tuhan, bangsa dan negara kami, berkati Tuhan bangsa kami ini. Agar tetap aman, damai, rukun. Meskipun memang ada gejolak-gejolak di dalamnya. Tapi kami mohon padamu Tuhan, sebab Engkaulah yang empunya Indonesia ini. Kiranya kuasa-Mu Tuhan dinyatakan atas bangsa kami, dan kebaikan Tuhan berlaku atas kami. Pemerintah kami berkatilah, supaya dengan takut akan Tuhan mereka memimpin bangsa ini. Dan mereka berusaha untuk membangun negeri kami ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua orang yang menderita. Kiranya penderitaan apapun yang mereka alami, Tuhan memberikan mereka penghiburan, kekuatan. Demikian juga umat-Mu yang menderita dalam sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Bagi jemaat yang ada di sektor pelayanan 9, secara khusus keluarga Mailangkai Gultom, keluarga Tulenan Sengke, keluarga Selano Tangkulung, keluarga Rura Hartana. Berkati ya Tuhan keluarga-keluarga ini, agar mereka menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka juga menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup keluarga mereka. Bagi jemaat yang berulang tahun perkawinan maupun kelahiran, berkati mereka semuanya. Untuk mensyukuri berkat Tuhan lewat hari-hari yang Tuhan karuniakan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kiranya menyempurnakan hidup kami, menyempurnakan doa kami ini. Kiranya Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Pelkat PKP. Persilahkan.
Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati penuh syukur, dengan mengingat firman Tuhan dalam Ulangan pasal 7 ayat 13 yang menyatakan, anak lembumu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas. Pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan rutin dan pundi berwarna merah untuk dana pelayanan non-rutin. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana perbaikan kantor lama tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hai dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu
Jemaat, mari berdiri. Untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang terus menuntun kami dalam ketaatan. Melalui Yesus Kristus, Guru Agung, kami merasakan besarnya cinta-Mu yang merangkul, sehingga kami diselamatkan. Karenanya, kami membawa persembahan ini sebagai tanda syukur atas cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, teruslah membimbing kami agar memberikan kehidupan semakin berdampak dan berarti bagi kehidupan sebagai tanda syukur atas cinta kasih-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Jemaat pukul 09.00 WITA. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada 1. Pelayan firman, Pendeta Besti L. Panggabean STH. 2. Pelayanan pujian, paduan suara, Pelkat PKP Mangamaseang. 3. Organis, Saudara Demas Kasinda. 4. Pemandu lagu, Saudari Julianti Tahapari. 5. Operator multimedia MJM Mangamaseang. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang teologia. Ibadah hari Minggu Pelkat dan keluarga. 1. Ibadah hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu 08.00 WITA di Gedung Serbaguna dan Pospel Antang. 2. Ibadah hari Minggu Pelkat PT dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 09.30 WITA di Gedung Serbaguna Mangamaseang. 3. Ibadah Pelkat GP hari Selasa 12 Mei pukul 19.00 WITA dilaksanakan di pelayanan sektor 1 sampai dengan sektor 10 sesuai jadwal. 4. Ibadah Pelkat PKP hari Selasa 12 Mei 2026 pukul 17.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan 10, sektor pelayanan 1 sampai 10 sesuai dengan jadwal. 5. Ibadah keluarga hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai 10. 6. Ibadah Pelkat PKB hari Jumat 15 Mei 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10. 7. Ibadah Pelkat PKLU hari Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.00 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus
ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 14 Mei 2026 dilaksanakan pukul 09.00 WITA, pukul 16.30 WITA di Gereja Mangamaseang dan di Pospel Bahari Kasih pukul 09.00 WITA. Persiapan pelayanan. Persiapan presbiter bertugas di hari Minggu, ibadah Pelkat GP dan PKB, serta ibadah keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 14 Mei 2026 mulai pukul 19.00 WITA. Bidang PPSDI PPK, Mangamaseang bernyanyi. Jadwal latihan anggota Mangamaseang bernyanyi setiap hari Sabtu pukul 16.00 sampai dengan 18.00 WITA. Mohon kehadiran seluruh anggota Mangamaseang bernyanyi. Kerja bakti. Kerja bakti di lingkungan Gereja GPB Mangamaseang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Mei 2026 dimulai pukul 08.00 WITA. Dimohon partisipasi dan kehadiran warga jemaat. Bidang pembangunan ekonomi gereja. Imbauan. Menghimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus pasal 4 ayat 2b. Bidang Inforkom dan Litbang. Lowongan pekerjaan. GPIB Jemaat Mangamaseang membuka lowongan pekerjaan untuk posisi staf pembukuan dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Warga jemaat GPIB. 2. Batas usia 30 hingga 40 tahun. 3. Pendidikan minimal D3, akuntansi, manajemen keuangan ekonomi. 4. Memahami standar akuntansi keuangan. 5. Mampu mengoperasikan Microsoft Office. 6. Jujur, tekun, teliti dan bertanggung jawab. 7. Melampirkan berkas-berkas sebagai berikut. Surat lamaran pekerjaan dan CV. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai. Fotokopi KTP dan kartu keluarga. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Lamaran dan CV dapat diantar langsung ke kantor Majelis Jemaat GPB Mangamaseang, Makassar pada hari jam kerja Selasa sampai dengan Jumat pukul 08 sampai dengan 17.00 WITA. Pendaftaran dibuka sampai dengan 12 Mei 2026. Keanggotaan. Berdasarkan pengisian surat permohonan dan data calon warga jemaat, terhitung 8 Mei 2026, telah terdaftar sebagai anggota jemaat GPIB Mangamaseang, Makassar, masing-masing. 1. Keluarga Agustina Pormohomei dengan alamat Jalan Borong Raya Baru, belakang Masjid Kuba, Sektor Pelayanan 2, dimohon berdiri. Terima kasih. 2. Keluarga Alexander E. Polinggoman Nirmala Gusti Ayu dengan alamat Perumahan Dosen Tamalan Ria Blok B6 nomor 82 Sektor Pelayanan 5. 3. Keluarga Felix Moningkei, Felce Agnes Matinja beserta 2 orang anak dengan alamat Jalan Tamangaparaya, Kecamatan Manggala,
sektor pelayanan 8. Dimohon berdiri. Terima kasih. 4. Keluarga Nixon Soplantila Lili Marin Beslar beserta 3 orang anak dengan alamat BTN Angkatan Laut Dayak Lok B7 nomor 2 sektor pelayanan 10. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Mangamasyang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini, terhitung tanggal 10 Mei 2026 sampai dengan 16 Mei 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 98 orang, wanita 174 orang, jumlah 272 jiwa. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamasyang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat. Selamat hari Minggu. Mohon perhatiannya sejenak. Saya akan membacakan sambutan pengurus pusat Yappendik GPIB dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Perintis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara mengatakan, setiap anak memiliki hak untuk bermimpi dan memiliki impian, dan pendidikan adalah sarana untuk mewujudkannya. Pada saat Indonesia merdeka, inspirasi atau pemikiran besar ini dituangkan pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ini menjadi dasar konstitusional bahwa pendidikan itu adalah hak setiap warga negara. Tentu tidak ada di antara kita yang tidak setuju bahwa pendidikan mempunyai peran besar dalam pembangunan suatu bangsa. Tidak jarang kita mendengar ungkapan bahwa pendidikan merupakan salah satu upaya kita untuk menanggulangi kebodohan, ketertinggalan, dan kemiskinan di Indonesia. Bahkan Nelson Mandela mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Bagaimana kemajuan pendidikan di Indonesia? Banyak hasil evaluasi dan analisa yang menyimpulkan ketertinggalan kita di bidang pendidikan. Misalnya, hasil survei terakhir PISA atau Program for Indonesian Student Assessment. Skor Indonesia untuk membaca, matematika, dan sains masih jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD. Belakangan ini beredar hasil penelitian Len Pritchett, seorang profesor dari Harvard University tentang pendidikan di Indonesia. Hasilnya cukup mengejutkan. Menurutnya, pendidikan Indonesia tertinggal sekitar 128 tahun dari negara-negara maju. Ini berarti bahwa kualitas pendidikan Indonesia
sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam konteks ini, kita dikaitkan dengan salah satu panggilan utama gereja untuk berada di dunia sebagai kehadiran Kristus atau presentia Christi dalam mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Maka seperti yang dikatakan Yohanes Calvin, gereja seharusnya berarah di garis paling depan pada baris pertama di setiap kekacauan dan ketidakadilan sosial, termasuk kebodohan, ketertinggalan, dan kemiskinan. Mari kita merayakan pendidikan nasional ini dengan merenung ulang sudah sejauh mana kita melaksanakan panggilan utama gereja seperti diutarakan di atas dalam mewujudkan kasih Allah, dalam menanggulangi ketertinggalan, kebodohan, dan kemiskinan di tengah-tengah jemaat, masyarakat, dan bangsa. Dengan langkah-langkah yang praksis melalui pelayanan pendidikan. Selamat merayakan Pendidikan Nasional 2026. Soli Deo Gloria. Demikian. Terima kasih. Jemaat mari berdiri. Mari saling menopang dalam pelayanan pendidikan dengan menabur cinta yang membangun komitmen untuk terus mengasihi Tuhan, sesama, diri sendiri, dan alam ciptaan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.